Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan mengikuti renungan saat ini. Saat ini kita sudah sampai pada pembacaan Mazmur 95. Sesuai dengan judul perikopnya, hormat dan taat akan Tuhan, maka renungan pagi hari ini juga saya ambil memberi judul sesuai dengan perikop dari pembacaan kita pagi saat ini, hormat dan taat akan Tuhan. Sebelumnya kita akan melihat dengan singkat, hormat artinya menghargai dengan hikmat dan sopan, atau perbuatan yang menunjukkan penghormatan dengan hikmat, dengan menunjukkan penundukan diri atau penyembahan. Sedangkan taat adalah tunduk, patuh, yang terkandung di dalamnya kita tetap setia dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Jadi Daud dalam tulisan Mazmur 95 dia menunjukkan hal ini, hormat dan taat akan Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur 95 ini. Hal-hal apa saja yang menunjukkan kepada kita bahwa Daud memberikan pelajaran kepada kita tentang hormat dan taat pada Tuhan. Yang pertama, Daud menjauhkan diri dari kejahatan. Dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan dengan dia menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat. Mazmur 95 ayat yang pertama berkata begini, "Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita." Kata keselamatan di sini menunjukkan rasa hormat yang diberikan Daud kepada Tuhan karena Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Latar belakangnya saat itu, ketika Raja Daud melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, Raja Daud tidak turut dalam kesibukan tersebut. Sebab tentu kesibukan yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Sibuk dengan orang-orang yang berbuat jahat. Justru Raja Daud lebih sibuk dengan Tuhan untuk dia berbuat baik kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran dari Raja Daud ini? Jangan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang jahat. Sekali lagi, jangan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang jahat. Jangan kita ikut-ikutan apalagi turut melakukan hal-hal yang jahat. Ikut-ikutan, jangan sampai kita turut dalam perbuatan jahat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, marilah kita berpaling dari pandangan kita, dari hal-hal yang jahat itu, kepada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, sebab itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dengan Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk terus berbuat baik. Tetap berbuat baik sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Raja Daud, dia tidak sibuk dengan hal-hal yang jahat yang dilakukan kebanyakan orang. Sekalipun dia hanya seorang diri, dia sibuk dengan Tuhan, memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, bersorai bagi Tuhan. Sekalipun Raja Daud di sekitarnya orang-orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi Raja Daud tetap punya komitmen, dia akan tetap berbuat baik di situasi yang tidak baik itu. Sekali lagi, menunjukkan kita menghormati Tuhan dengan cara kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Dan biar ini menjadi komitmen kita hari ini. Ada begitu banyak hal yang jahat, yang tidak baik yang disodorkan kepada kita. Tidak jauh dari kita, di sekitar kita, dekat dengan kita. Tapi mari kita mengambil dan tetap berkomitmen, tetap dan terus berbuat baik. Sebab kita mau tetap menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Hal yang kedua yang ditunjukkan oleh Raja Daud, dia tetap pada kebiasaannya untuk menghormati dan taat kepada Tuhan. Ketika Daud berdoa, yang terutama bagi Daud adalah
dia dapat menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, mari kita suka menyembah Tuhan. Jawaban doa itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi jawaban doa itu bukanlah segala-galanya. Yang terpenting doa saya dijawab. Tentu ya tidak salah hal seperti itu kita inginkan. Kita menganggap bahwa jawaban doa itu lebih penting dari Tuhan. Tentu hal itu kurang pas dan kurang tepat. Dari semua pergumulan kita mau minta kepada Tuhan. Tidak secara kebetulan hari-hari ini kita jemaat sementara mengikuti doa dan puasa. Mungkin ada yang bergumul keluarga, ya, pergumulan pribadi, mungkin ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, kesehatan mungkin. Tuhan sudah menyediakan jawaban yang terbaik bagi kita. Tetapi mari jawaban doa itu bukan menjadi satu-satunya tujuan kita melakukan kegiatan rohani ini. Tetapi berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu menjadi utama kita. Sekali lagi Tuhan sudah menyediakan jawaban yang terbaik bagi kita. Sebab apa yang kita doakan pasti Tuhan dengar. Jawabannya ada di tangan Tuhan. Yang terpenting bagi kita dalam kita melakukan semua kegiatan rohani, perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan pribadi Yesus itu menjadi hal yang terpenting bagi kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berkorban bagi Tuhan, ketika kita melakukan doa dan puasa, ketika kita bergumul, ada satu kerinduan bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi mari kita punya cara pandang yang baru. Bahwa apapun yang kita lakukan, semua kegiatan-kegiatan rohani kita, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah hal yang terpenting. Dalam berdoa kita inginkan jawaban Tuhan. Tetapi sekali lagi mari kita mau berjumpa dengan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kerinduan itu ada di dalam hati kita. Lagu dari seorang hamba Tuhan senior berkata, "Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air kering." Jadi kita merindukan Tuhan, kita merindukan pribadinya, merindukan kehadirannya, lebih dari segala-galanya. Lebih dari jawaban doa yang kita harapkan. Jadi Raja Daud memberi pelajaran kepada kita, dia menghormati Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan. Raja Daud itu punya kebiasaan sebelum dia melakukan aktivitas dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang dia sampaikan kepada Tuhan lebih dari jawaban Tuhan, dia minta kepada Tuhan menyertai dia. Tuhan bersama-sama dengan dia. Dalam doa pasti Tuhan jawab, tapi lebih dari jawaban Tuhan adalah kehadiran pribadi Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Mari juga kita, setiap orang percaya dalam kita bergumul, dalam kita berdoa, minta pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam setiap pergumulan kita yang sampai hari ini belum terselesaikan. Mintalah kehadiran Tuhan dalam pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, dan usaha pekerjaan kita. Sebab ketika Tuhan hadir, seperti dalam Mazmur 95 ini, membuat Raja Daud bersorak-sorai. Artinya semua peperangan yang dialami oleh Raja Daud, Tuhan selesaikan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan ganti dengan sukacita. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan menggantikan pergumulan, ratap tangis dari Raja Daud dengan kemenangan yang gilang gemilang. Sorak-sorai Raja Daud sampaikan kepada Tuhan, dia memuji Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Daud menunjukkan dia menghormati Tuhan. Raja Daud menghormati Tuhan. Dia memberi penghormatan kepada Tuhan. Sebab di poin yang pertama, poin yang kedua kita sudah melihat ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ketika dia mengalami hal itu, Tuhan menyatakan pembelaan dan pertolongan. Yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dia menghormati Tuhan. Ketika Raja Daud datang kepada Tuhan, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi.
Dan Raja Daud punya komitmen, Tuhan itu cukup bagiku. Bukan Raja Daud tidak butuh jawaban doa, tetapi pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan secara pribadi itu sudah menjadi cukup bagi Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari juga kita belajar dari Raja Daud ini. Dari semua apa yang kita inginkan, yang kita doakan, yang kita gumuli di hari-hari ini, mari kita punya juga prinsip seperti Raja Daud. Kehadiran Tuhan itu cukup bagiku. Saya yakin kita semua bergumul supaya kita diberi kesehatan, dilindungi, ditolong oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan. Tetapi lebih dari semua kerinduan kita itu, daftar-daftar kebutuhan kita itu, kehadiran Tuhan secara pribadi itu cukup bagiku. Hal-hal ini membuat Raja Daud memberi penghormatan kepada Tuhan dengan luar biasa. Kesimpulannya, Mazmur 92 ayat pertama dan selanjutnya. Rasa hormat akan Tuhan Raja Daud tunjukkan dengan cara dia menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Mari juga kalau kita berkata kita menghormati Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan jahat kita. Dilihat orang, tidak dilihat orang, ini menjadi komitmen kita. Kita tidak akan hidup di dalam kejahatan. Kita tidak akan membawa hidup ini masuk di dalam lingkaran kejahatan. Yang kedua, rasa hormat yang ditunjukkan Daud kepada Tuhan. Jawaban doa bukanlah segala-galanya, tetapi pribadi Tuhan itulah segala-galanya. Yang ketiga, rasa hormat yang ditunjukkan Daud kepada Tuhan ketika Daud berjumpa dengan Tuhan dan dia berkata, Tuhan itu, Allah itu cukup bagiku. Bapak Ibu, setiap pergumulan kita hari-hari ini, mari kita belajar dari Raja Daud. Tuhan itu cukup bagiku, bagi keluargaku, bagi pribadiku, bagi usaha dan pekerjaanku, bahkan bagi setiap pergumulanku. Kehadiran Tuhan secara pribadi itu cukup bagiku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kami semua keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang tidak menabur dalam daging, tetapi kami menabur di dalam roh dan menuai hidup yang kekal oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang sudah kami belajar dari pengalaman Raja Daud, kehadiran Tuhan dalam pribadi kami itu cukup bagi kami. Itu sebabnya kami akan memberi penghormatan setinggi-tingginya. Juga kami mau taat akan setiap perintah Tuhan, sebab Tuhan segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.